Halo, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Senin 23 Agustus 2021 sore. Kami akan menyajikan report. Tribuners, kita menuju ke kabar pertama. Di tengah pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Polewali Mandar membeli kendaraan dinas mewah untuk Bupati Andi Ibrahim Masdar. Mobil dibeli yakni jenis Mercedes-Benz tipe GLS Class senilai 2,5 miliar melalui anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD pokok tahun 2021. Pengadaan mobil itu pun mendapatkan sorotan publik dari masyarakat, mahasiswa hingga elit politik di Kabupaten Polewali Mandar. Mereka menganggap keputusan pengadaan mobil mewah dengan harga fantastis itu melanggar normal dan tidak tepat. Pasalnya saat ini masyarakat tengah kesulitan dalam perihal perekonomian. Informasi lengkap sama kami. Halo Hasan. Ya, halo Mbak. Ya, Hasan, bisa Anda informasikan apa sebenarnya alasan Pemkab hingga akhirnya mengadakan mobil dinas mewah dengan harga yang fantastis ini untuk Bupati di tengah pandemi COVID-19? Oh ya, baik, Dev. Memang di Polewali Mandar ini tengah terjadi sorotan terkait pengadaan mobil kendaraan dinas Bupati Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar. Dan memang sorotan ini karena pembelian mobil ini dilakukan pada saat masyarakat tengah menghadapi pandemi COVID-19 yang tengah berlangsung. Bahkan di Polewali Mandar sendiri ini saat ini lagi berada pada status zona merah. Menurut sejumlah masyarakat bahwa pengadaan mobil ini tidak tepat karena semestinya anggaran sebesar 2M itu diperuntukkan untuk masyarakat yang lagi kesusahan begitu. Dari informasi dari Pemkab sendiri, setelah kami konfirmasi alasannya pembelian mobil ini karena sudah 7 tahun berturut-turut ini belum pernah diberikan randis karena dengan alasan Bupati sendiri menolak dengan pengadaan itu. Dan baru tahun ini diadakan. Begitu, Dev. Oke, Hasan, lalu bagaimana dengan hingga elit politik yang ikut menyoroti di Polman ini terkait pengadaan mobil mewah untuk Bupati? Ya, bisa diulang, halo. Iya, Hasan. Lalu bagaimana dengan respons masyarakat, mahasiswa hingga elit politik perihal pengadaan mobil mewah untuk Bupati ini? Oh ya, ini tanggapan dari respon masyarakat ini berbeda-beda. Ada yang pro, ada yang kontra. Kalau yang kontra sendiri menganggap bahwa semestinya ini dia menilai bahwa pengadaan mobil ini sepertinya Bupati ini terlalu bermewah-mewahan dan berpoya-poya di mana di saat masyarakat lagi menderita menghadapi pandemi COVID-19. Sementara di sisi lain ada juga masyarakat publik yang mendukung bahwa menganggap pengadaan mobil ini sudah tepat karena sudah melalui prosedur baik dari pembahasan badan anggaran maupun sampai di paripurna sampai di Kemendagri juga. Begitu, deh. Ya, Tribuners, tadi rekan Hasan juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar dan juga Ketua Cabang HMI Polman Muhridwan. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Mantap. Kita kan pejabat harus cari yang safety supaya kita tidak mati konyol. Dan saya ini penikmat ya, apa diberikan oleh pemerintah itu yang saya pakai. Ya, betul. Saya penikmat ya. Tidak memilih ini, Bang, ya? Ya? Tidak memilih, Bang. Oh, tidak memilih. 7 tahun kan saya tidak pernah minta dibelikan mobil. Ya. Anak-anak tutar datang demo minta diperbaiki perjalanannya, tidak usah beli mobil. Ini DPR harus dibelikan semua, tidak usah belikan saya, belikan dulu DPR. Ya. Jadi apa masalahnya itu mobil saya itu? Bagus tuh, sampai juga. Juga ada sebagian warga yang mungkin agak protes seperti itu. Warga di mana? Ada di media sosial apa itu muncul itu, ada protes bilang mungkin warna tidak jelas itu. Maksudnya ada tanggapan. Kalau ada orang Polman tidak jelas, saya datangi. Ya. Jangan saya lah, saya ini pemakai. Ya. Jadi apapun yang diberikan. Oh, saya pakai. Termasuk Avanza ya, Pak Bupati. Oh iya. Dan selama ini kan saya tidak pernah dibelikan.
Jadi saya naik sepeda ke kantor, jalan-jalan ke kantor, kan sama-sama aja, semua selalu lihat toh, sama-sama ngobrol di kafe apa semua. Saya orangnya enjoy saja lah, jangan bawa susah yang tidak perlu dikasih susah. Ya, saya pemerintah, bukan bupati yang cinta sama fasilitas, ya tidak begitu. Kan semua adik-adik saya juga selalu lihat saya tiap hari. Kalau saya dibelikan Mercy lantas itu salah, ya saya wakili itu, saya minta maaf. Ya. Kalau dikatakan salah, ya saya minta maaf. Terserahlah. Kalau mau jual kembali silakan. Berarti siap ya Pak Bupati kalau umpamanya didesak untuk ini jadi polemik di masyarakat? Oh siap, tidak ada masalah. Oke, terima kasih. Jadi menurut saya memang polemik pengadaan Randis yang baru-baru ini dibicarakan oleh publik menjadi heboh. Menurut saya memang kurang elok ya, karena pengadaan Randis yang harganya cukup fantastis yang mencapai 2,5 miliar itu diadakan di dalam suasana COVID-19 yang tentu kita ketahui kondisi ekonomi masyarakat itu kan sampai hari ini sangat terpukul ya. Jadi secara etika itu sebenarnya sangat mencederai. Walaupun di sisi lain ini sebenarnya hal yang sangat problematis juga, karena tentu kita ketahui pengadaan barang itu tentu melalui persetujuan DPR. Nah, sedangkan DPR hari ini yang saya baca bahwa speknya sudah memenuhi karena CC-nya katanya sudah memenuhi. Nah, menurut saya ini juga bagian yang perlu disoroti antara pemerintahan secara umum, antara eksekutif dan legislatif. Kok bisa-bisanya mereka kemudian menganggarkan ini, satu menyodorkan sebagai apa yang akan dilakukan, DPR juga dalam hal ini kemudian mensahkan. Ini kan konyol pemerintahan kita di Polman, tidak ada yang betul-betul peka, tidak ada betul-betul yang memperhatikan nasib masyarakat. Padahal kita ketahui kondisi masyarakat khususnya dalam konteks Polman dengan jumlah anggaran 2,5 miliar itu kan banyak yang bisa kita lakukan. Nah, juga sebenarnya berkenan tentang Randis ini, saya pikir kemarin waktu masih pembahasan KUA PPAS sebagai embrio APBD itu kami sudah memberikan warning terhadap DPR untuk kemudian program-program. 7 hari setelah dilakukannya pencarian KM EMJ7 yang hilang kontak, namun hingga kini belum menemukan titik terang. Diketahui dari 20 ABK yang ada, 8 orang dinyatakan hilang merupakan warga Lampung. Hal ini pun membuat pihak keluarga anak buah kapal KM EMJ7 pun menjadi cemas. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lampung, Joviter, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Joviter. Ya, halo, sore Dea. Ya, Joviter, bisa Anda informasikan bagaimana dengan kondisi keluarga dari ABK yang hilang kontak? Ya, baik Dea, sebelumnya bisa saya sampaikan bahwa KM EMJ7 hilang kontak sejak tanggal 12 Agustus kemarin. Kapal ini berangkat dari Dermaga Lempasing pada tanggal 11 Agustus. Sehari berselang, kapal ini dinyatakan hilang kontak dan baru dilaporkan ke tim Basarnas pada tanggal 16 Agustus Dea. Nah, selama pencarian pihak keluarga hanya bisa berharap-harap cemas. Pasalnya dari update Basarnas Lampung itu belum menyatakan adanya tanda-tanda keberadaan kapal EMJ7. Baik Dea. Ya, lalu bagaimana dengan kondisi dari keluarga ABK yang hilang, masih dinyatakan hilang itu, Joviter? Ya. Pihak keluarga melakukan berbagai upaya mencari informasi baik dari perusahaan kapal yang bertanggung jawab dalam KM EMJ7 ini, termasuk mendatangi kantor Basarnas Lampung. Nah, dari sana pihak keluarga masih juga belum menemukan kepastian di mana para anggota keluarga atau ABK dari KM EMJ7 ini. Baik, Dea. Ya, Joviter, lalu bisa Anda informasikan untuk perkembangan pencarian kapal yang dilakukan Basarnas? Ya, berdasarkan dari rilis Basarnas Lampung, pencarian dihentikan mulai tanggal 22 Agustus kemarin. Penghentian pencarian ini berdasarkan beberapa pertimbangan, salah satunya
dari aturan di mana menyebutkan maksimal 7 hari pencarian. Apabila ada tanda-tanda memungkinkan, maka pencarian dihentikan. Namun pihak Basarnas tetap melakukan pendeteksian sinyal dari terakhir kontak kapal tersebut di sekitaran Pulau Enggano. Baik deh. Ya, Tribuners, tadi rekan Joviter berhasil mendapatkan keterangan dari Jenny Sutisna selaku kakek dari satu di antara ABK KM EMJ7 yang hilang kontak. Berikut liputan lengkapnya. Kakek daripada salah satu ABK yang hilang kontak kemarin, Pak. Kita bisa ceritakan sejauh mana sih informasi dari perusahaan maupun dari tim Basarnas? Kalau dari perusahaan saya belum tahu persis. Tapi kemarin tuh karena saya dapat update dari anak. Iya. Konon katanya dari pertanggal 16 kemarin ini kapal ini yang pencari ikan ini katanya hilang kontak. Iya. Ya. Nah, jadi masalah hilang kontak itu kalau informasi dari tim Basarnas itu informasinya katanya cuaca ekstrim. Sementara kapal ini bergerak. Belum tenggelam, masih bergerak. Yang seharusnya mungkin dia arahnya ke barat, dia arahnya ke selatan, kira-kira gitulah ya. Alurnya mungkin dari Nakoda. Nah, untuk sementara waktu ini sampai saat sekarang ini, itu pihak dari orang tua juga sudah menghubungi pihak perusahaan, bahkan sampai sekarang ini orang tuanya itu ada di SMK Negeri 6 di pihak perusahaan itu mungkin melihat sampai sejauh mana informasi anak saya ini di lapangan, di laut, apakah sudah atau belum meninggal atau masih hidup, ya belum tahu karena masih harap-harap cemas. Masih harap-harap cemas itu karena sampai saat sekarang ini belum ada kabar baik lagi. Maksudnya belum ada kabar lagi kalau si kapal ini sudah ditemukan atau belum. Itu sementara itu informasi dari anak saya yang mengupdate dari tim Basarnas tersebut. Oh ya, harapan kita untuk perusahaan sendiri gimana sih? Harapan kita untuk perusahaan tersebut ya supaya perusahaan itu proaktif untuk saling mengingatkan ke orang tuanya, menginformasikan sampai sejauh mana perkembangan ABK tersebut di lapangan atau di laut tersebut. Harapannya seperti itu. Kita beralih ke Provinsi Jawa Timur, Tribuners. Salah satu pasar tradisional yang berada di Jalan Pasar Kembang, Kota Surabaya, Jawa Timur terbakar pada Minggu 22 Agustus kemarin. Pasca kebakaran hebat yang menghanguskan pasar tersebut, sejumlah pedagang pasar terpantau tetap beraktivitas. Kemudian membuka lapaknya di pinggir jalan. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Surya, Febrianto Ramdhani, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Febri. Ya, selamat sore rekan Dea, dan selamat sore para pemirsa Tribun Network, Tribun News dimanapun Anda berada. Iya, Febri, bisa Anda informasikan ada berapa stand yang terbakar dalam insiden kebakaran kemarin? Oke, baik. Jadi menurut berdasarkan data yang dihimpun oleh petugas pemadam kebakaran Kota Surabaya, ada sekitar 200 stand yang terbakar dengan masing-masing luas tempat stand itu adalah 1 kali 1,25 meter persegi. Untuk jumlah unit armada yang dikerahkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran itu ada sekitar 23 unit yang milik PMK Surabaya dan 6 unit bantuan tangki DKRTH Kota Surabaya. Jadi pasca kebakaran hebat yang menghanguskan pasar tradisional di Jalan Pasar Kembang, Tegalsari, Kota Surabaya, Minggu 22 Agustus 2021, sejumlah pedagang ini masih tetap beraktivitas seperti biasa. Pada saat kebakaran kemarin itu sempat mereka pedagang itu melakukan evakuasi barang dagangannya saat terjadi kebakaran. Saat ini para penjual ini membuka lapaknya di pinggir jalan untuk sementara. Hal itu dikarenakan tempat usahanya terkena kobaran api yang besar. Jadi kebakaran yang menghanguskan pasar itu terletak sumber apinya berada di lantai 2. Jadi menghanguskan lantai 2 yang mana lantai tersebut itu ditempati penjual makanan dan minuman
yang mana untuk beristirahat para pedagang dan petugas pasar untuk makan siang. Dan, salah satu pedagang buah ya di pasar tersebut ngasih ya 60 tahun mengungkapkan lokasi yang terbakar itu berada di lantai atas, lantai 2. Ya, ditempati penjual makanan dan minuman, sehingga setiap hari sering menjadi tempat beristirahat petugas pasar dan pedagang. Jadi kalau pemilik lapak yang di atas itu menurutnya itu disuruh nunggu sampai 1 tahun. Sementara penjual lainnya yang istilahnya ya masih di pasar itu, yang istilahnya di lokasi yang sekitar lokasi terdampak itu disuruh sampai 1 minggu sambil menunggu perbaikan selesai. Dan di lantai bawah itu dihuni penjual buah, penjual bumbu, sembako, pakaian, dan daging. Ujarnya ketika ditemui di lokasi hari Senin tanggal 23 Desember, 23 Agustus. Nasib juga menceritakan pada saat kebakaran banyak pedagang yang panik berusaha menyelamatkan barang-barang yang berharganya terkena air dan terkena api. Kemudian Nasia yang juga jualan di pasar itu sudah lama ya. Jadi beberapa pedagang masih ada yang tokonya, ada juga yang jualan di pinggir jalan. Gitu. Untuk berdasarkan ini ya data yang saya dapat, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya itu menerima berita pukul sekitar 4 sore dan unit tempur Pos Grudo langsung melaksanakan pemadaman. Api pokok padam sekitar pukul 4:30 sore dan pembasahan selesai dinyatakan kondusif sekitar pukul 5 sore. Jadi luas keseluruhan dan luas yang terbakar itu 60 kali 35 meter persegi. Penyebabnya diduga korsleting listrik dan nihil korban jiwa. Jadi berdasarkan data yang dihimpun juga itu warga setempat yang kebetulan mempunyai stand di lantai 2 Pasar Kembang itu awal mulanya melihat api berasal dari lantai 2. Warga yang melihat api semakin besar itu mencoba menyiram dengan alat seadanya, namun kepulan asap semakin membesar. Kepulan api dan asap juga itu lantai 2 dengan kondisi terbakar 70% dari luas bangunan dan imbas ke lantai 1. Hanya saja tidak sampai 1% dari luas bangunan itu. Lantai 1. Kemudian untuk memadamkan api sumber air terdekat menggunakan sumur PMK yang berada di pos polisi pertigaan Kedung Doro. Objek di dalam pasar lantai 2 terdapat merupakan lapak para pedagang. Ya, untuk bagian cover pasar di lantai 2 ada rukus nyatakan aman, hanya bagian dalam lantai 2 yang terbakar. Demikian yang bisa saya laporkan kembali ke studio. Oke, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Surya, Febrianto Ramdhani untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Tribuners, kami akan kembali seusai jeda sejenak. Tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan skem berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya berlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, di live update perceraian selama masa pandemi COVID-19 atau Corona di Kota Sorong, Papua
tren kenaikan kasus ini agak terhambat karena adanya pendekatan selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Disebutkan kasus perceraian yang paling banyak adalah masyarakat dari Kota Sorong. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Papua, Sofwan Asyarira Harusun yang kini sudah akan menyampaikan laporannya. Halo, Sofwan. Halo, Dea. Ya, informasikan jumlah pastinya kasus perceraian di masa pandemi di Pengadilan Agama Kota Sorong, Papua Barat ini. Ya, baik Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat bahwa tren kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Sorong sendiri selama masa pandemi COVID-19 mengalami sedikit kenaikan. Sejak 2020, kasus perdana yang masuk di Indonesia, kasus COVID-19 yang masuk di Indonesia itu, angka perceraian di Pengadilan Agama mencapai 289 kasus. Sementara masuk pada 2021 dari Januari hingga Agustus, tren kasusnya sudah mencapai 225 kasus. Kasus ini baru setengah dari perjalanan kasus di 2021, namun sangat dimungkinkan bahwa kasus ini akan terus berlanjut hingga akhir tahun nanti. Ya, lalu berdasarkan informasi yang Anda himpun di pengadilan tadi juga, hal apa sebenarnya yang menyebabkan sehingga terjadi perceraian di angka yang meningkat ini? Ya, Dea. Berdasarkan wawancara kami dengan Ketua Pengadilan Agama, maksud saya, Kota Sorong, kasus yang ada di Pengadilan Agama rata-rata mengalami keluhan yang sama, yaitu keluhan masalah ekonomi. Sebelumnya kan ada beberapa keluhan seperti cacat cacat dan lain-lain. Namun selama pandemi COVID-19 ini keluhannya hanya adalah masalah ekonomi, sehingga ada tren kasus agak sedikit melonjak, yaitu semua berada pada kasus keluhan ekonomi itu sendiri. Ya, berarti rata-rata yang bercerai ini dari kalangan mana, Sofwan? Berdasarkan keterangan Ketua Pengadilan Agama Kota Sorong, beliau menjelaskan bahwa hampir sebagian besar kasus yang masuk di kasus perceraian yang masuk di Pengadilan Agama yang melapor itu latar belakangnya adalah pegawai swasta dari pengusaha dan lain-lain. Sementara untuk TNI Polri dan juga ASN hanya sekitar 7-9% saja yang kasusnya masuk di Pengadilan Agama untuk diputuskan untuk bercerai, begitu. Iya. Ya. Lalu di Kota Sorong disebut paling banyak menyumbang angka perceraian saat ini. Ada di angka berapakah Kota Sorong, dan juga apakah ada daerah lain yang juga banyak menyumbang kasus perceraian selama COVID-19? Iya, angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Sorong sendiri, kebetulan Pengadilan Agama ini dia melayani sekitar wilayah Kota Sorong dan juga kabupaten-kabupaten yang ada di sekitar Kota Sorong. Kebetulan berdasarkan data yang saya himpun, Pengadilan Agama mengeluarkan data kasus terbanyak untuk yang dilaporkan ke Pengadilan Agama untuk bercerai. Itu kasus yang paling banyak adalah warga yang berdomisili di Kota Sorong. Sementara Kota Sorong menduduki sekitar 50, jumlahnya berkisar pada 50%, sementara 50% lainnya ada pada Kabupaten Sorong, Raja Ampat, dan juga Sorong Selatan. Begitu, Dea. Ya, baik, Tribuners, tadi rekan Sofwan sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Ketua Pengadilan Agama Kota Sorong, Muhammad Akfar Musya, dan berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Itu rata-rata masyarakat kalau kelas ekonominya menengah.
Nah, bukan masyarakat miskin. Kemudian kalau pendidikan rata-rata SLTA. Ya, rata-rata SLTA kalau dari segi pendidikan. Kemudian tadi yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan tadi? Kategori pekerjaan. Oh, pekerjaan. Pekerjaan rata-rata swasta. Kalau pegawai negeri, garis miring TNI, garis miring polisi, dari 280-an ya katakan ya. 280-an itu dari itu TNI, Polri atau pegawai negeri mungkin kurang lebih 20 perkara, berarti nggak sampai 10%. Rata-rata swasta ya? Rata-rata swasta. Kalau untuk di wilayah pengadilan agama ini yang paling menonjol, yang paling meningkat kasusnya di kabupaten mana? Kota. Di Kota Sorong. Nomor 2 kabupaten. Kira-kira berapa kasus kalau untuk Kota Sorong dari sekian ratus Dari kasus? sekian itu. Mungkin kotanya sekitar 50%. 40% Kabupaten Sorong. 10%-nya Waisai atau Raja Ampat sama Soro-Soro. Kalau Tambrau sama Mebat sampai jelaskan tidak ada. Juara paling setahun hanya 1 kali 2 kali, karena kan minoritas. Rata-rata begitu. Jadi hampir dipastikan 50% kota, katakan kabupaten itu 35% lah, 35% kabupaten, 15% itu Sorsel sama nggak sampai 15, katakan 12%, 38% kabupaten, 12% Sorsel sama Raja Ampat. Beralih ke kabar berikutnya, Tribuners. Sebanyak 3 ton sayuran yang dikumpulkan dari petani Magelang dibagikan secara gratis ke masyarakat. 3 ton sayuran ini hasil dari mengumpulkan petani dari 4 dusun, yakni Sengi, Gardu, Gogik, dan juga Sawit. Hal tersebut dilakukan akibat rusaknya tanaman warga, akibat dampak dari abu Gunung Merapi, disertai harga jual sayuran di pasaran yang juga menjadi anjlok. Kini mereka hanya bisa berharap agar harga sayur bisa segera normal kembali untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Jogja, Nanda Sagita Ginting, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Nanda. Halo rekan Dea. Ya, Nanda, bisa Anda informasikan lebih detailnya bagaimana dampak dari abu Merapi ini dan juga harga jual sayuran sehingga petani lebih memilih membagikan sayuran mereka secara gratis? Baik rekan Dea, untuk akibat adanya aktivitas Merapi yang meningkat beberapa belakangan ini mengakibatkan terjadinya luncuran awan panas sehingga beberapa daerah terutama di Kecamatan Magelang sendiri mengalami guyuran hujan abu yang dimana mengalami dampak terbesar itu merupakan lahan pertanian warga, sehingga dari adanya guyuran abu ini mengenai beberapa tanaman, terutama tanaman jenis sayuran yang tanaman rentan, terutama yang dimanfaatkan daunnya, sehingga terjadi beberapa bagian dari sayuran seperti bunganya atau daunnya terjadi bintik-bintik putih, sehingga untuk harga di pasaran mengalami penurunan. Di samping itu juga selain adanya dampak Gunung Merapi, memang secara di pasaran sendiri, memang harga sayuran tengah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Seperti itu rekan Dea. Iya, lalu mengenai yang dibagikan secara gratis ini merupakan hasil panen dari para petani. Lalu apakah hanya sayuran saja yang dibagikan secara gratis, Nanda? Baik, rekan Dea, untuk dibagikan secara gratis ke masyarakat untuk saat ini memang untuk sayuran saja, sedangkan untuk tanaman lain seperti tembakau masih bisa diamankan, karena memang sayuran sendiri merupakan tanaman yang rentan dan tidak tahan lama, sehingga mau tidak mau petani sendiri lebih memilih untuk membagikan secara gratis daripada menjualnya, karena memang ketika untuk memanen saja petani tidak memiliki biaya, karena untuk mengupah pemanen tidak sesuai dengan uang perawatan, sehingga petani ini pun membagikan sayuran secara gratis, dibantu oleh relawan, beberapa relawan baik dari Krimun Merapi, dari Forum Relawan Desa Sengi hingga Gapoktan. Jadi manennya itu diserahkan kepada relawan. Seperti itu rekan Dea. Ya, lalu Nanda, berdasarkan informasi yang Anda dapatkan, ke siapa saja sayuran gratis ini dibagikan? Untuk kalangan masyarakat dari mana saja? Baik Dea, untuk sayuran sendiri dibagikan ke masyarakat
umum, di mana baik ke pondok pesantren, ke panti asuhan, hingga ke gereja-gereja yang membutuhkan sayur, hingga ke pengendara-pengendara di jalan yang melintas di Jalan Muntilan, Kabupaten Magelang. Dan hingga juga sayur-sayuran ini juga didonasikan untuk masyarakat yang sedang menjalani isolasi mandiri. Bahkan beberapa sayuran juga didistribusikan untuk ke wilayah lain selain Magelang, yakni wilayah Yogyakarta hingga wilayah Salatiga sendiri. Seperti itu rekan Dea. Ya, lalu 3 ton sayuran yang dibagikan ini apakah sudah keseluruhannya ataukah masih akan ada lagi sayuran yang dibagikan secara gratis, Nanda? Baik rekan Dea, dari informasi yang kami himpun sendiri untuk 3 ton sayuran yang sudah dikumpulkan mulai hari Sabtu hingga Minggu kemarin, ini belum semuanya karena masih banyak petani yang mengantre untuk mendapatkan bantuan dari relawan untuk memanen beberapa tanamannya, sehingga bisa dipastikan kemungkinan pemanenan ini akan dilakukan setiap hari Sabtu dan Minggu. Jadi kemungkinan besar minggu depan akan ada panen lagi, sehingga mungkin untuk donasi sayur sendiri bisa lebih baik dari 3 ton seperti minggu kali ini. Seperti itu rekan Dea. Ya, baik, terima kasih rekan Nanda untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Provinsi Kepulauan Riau. Sekolah daring akibat pandemi COVID-19 membuat sejumlah para pelajar daerah di Indonesia kesulitan mendapatkan pembelajaran dengan layak. Seperti halnya para pelajar di Desa Persiapan Kentar, Kecamatan Senayang, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau ini. Kurang baiknya akses internet di daerah mereka membuat para pelajar harus mencari tempat dengan sinyal internet bagus. Bahkan mereka rela harus berjalan kaki menempuh perjalanan melewati hutan dari kampungnya untuk sampai di sebuah gubuk di atas bukit agar bisa mendapatkan sinyal internet. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan dari Tribun Batam, Febri Yuwanda, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Febri. Ya, halo Dea. Febri, bisa Anda ceritakan bagaimana para pelajar ini untuk bisa melakukan belajar daring ketika masa pandemi di kampung mereka? Oke, baik, terima kasih Dea. Perlu saya sampaikan bahwa 1 bulan terakhir ini Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau sendiri itu mengalami peningkatan kasus COVID-19 yang dimana salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Lingga, yaitu kecamatan yang berada pada pelajar ini, yakni Kecamatan Senayang sendiri berada dalam status zona merah ya selama hampir sebulan terakhir. Sehingga dengan rutinnya kasus yang meningkat di wilayah Kecamatan Senayang sendiri, itu membuat banyak warga Senayang tempat sekolah mereka itu terpapar COVID-19. Sehingga para pelajar kampung di Desa Kentar, Kecamatan Senayang ini harus berjuang ya untuk belajar secara daring ya, untuk menempuh perjalanan lebih kurang 15 menit untuk sampai ke bukit ya, demi mendapatkan sinyal internet yang bagus ya, karena memang saat ini di desa mereka sendiri itu untuk akses internet sendiri itu memang susah, hanya terdapat di perbukitan di wilayah desa mereka. Begitu deh. Ya, Febri, berdasarkan pantauan Anda di lokasi, bisa Anda kabarkan apa yang menyulitkan mereka saat belajar di atas bukit itu? Juga bagaimana dengan respons dari orang tua mereka? Baik, kalau untuk kesulitan sendiri, tentu banyak kesulitannya sendiri ya. Kalau untuk pertama sendiri itu capek ya, karena memang para pelajar dari kalangan SMP maupun SMA ini harus bolak-balik turun naik bukit, melewati hutan untuk sampai ke sebuah bukit ya untuk mendapatkan sinyal internet. Dan di mana di atas bukit juga kesulitan mereka itu karena di atas bukit keseringan angin kencang dan harus terpaksa untuk tidak absen ya, harus melindungi diri mereka untuk melindungi diri mereka dari menggunakan terpal. Namun ketika curah hujan yang lebat ya, lebih seringnya curah hujan yang lebat, mereka harus absen dalam perjalanan sekolah ya, karena memang tidak memungkinkan untuk masuk di pelajaran sekolah. Dan tanggapan orang tua sendiri berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari PJ Kades Desa Kentar sendiri, itu mereka sangat prihatin ya, karena salah satu sumber akses internet yang baik ya untuk para pelajar itu, meskipun harus terpaksa. Demikian ya.
Ya, lalu bagaimana dengan respons pihak desa sendiri atas masalah yang dihadapi para pelajar di sana, Febri? Baik, kalau untuk respon pihak desa sendiri, mereka tidak bisa banyak atau tidak bisa membantu banyak ya, karena memang mereka berharap pada pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi ya untuk segera membangun tower ya sebagai akses telekomunikasi di kampung mereka, karena memang tidak khususnya para pelajar sendiri untuk melakukan kegiatan daring atau sekolah daring, tapi juga orang setempat atau warga setempat di kampung mereka kesulitan untuk mendapatkan jaringan telekomunikasi ya, karena memang salah satunya ketika mereka harus telepon kepada keluarga yang jauh, mereka terpaksa harus turun naik bukit ya untuk bisa mendapatkan sinyal yang bagus. Demikian. Iya, Tribuners, tadi rekan Febri berhasil melakukan wawancara bersama Dela, satu di antara pelajar SMP di Desa Persiapan Kentar. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Keluhan dari belajar daring ini yaitu yang pertama capek karena setiap hari harus turun naik bukit. Yang kedua, karena faktor cuaca jika hujan turun lebat kami tidak bisa mengikuti pelajaran. Yang ketiga, setiap hari kami harus bawa bekal makan siang. Harapannya supaya pemerintah bisa memperhatikan kami yang ada di pelosok. Tribuners, seusai jeda berikut kami masih akan kembali dengan kabar menarik lainnya. Tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran ya saya baca itu Pak. tuh kan pernah baca kan Ya. jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi Terima kasih Tribuners, Anda masih setia menyaksikan live update. Kita menuju ke informasi berikutnya. Ratusan guru honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Tenaga Honorer atau FKGTH Kota Cilegon mendatangi kantor DPRD hari ini Senin 23 Agustus. Mereka yang bergabung dalam FKGTH ini merupakan guru SD dan SMP di berbagai sekolah yang ada di Cilegon. Mereka datang untuk memberikan dukungan moral kepada perwakilan FKGTH yang melangsungkan dengar pendapat bersama anggota Dewan dan Dinas terkait. Pantauan Tribun Banten, ratusan guru honorer yang datang ini poster dengan bermacam-macam tulisan. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan kami dari Tribun Banten, Hairul Ma'arif yang kini sudah bergabung. Halo Hairul. Halo Dea. Ya Hairul, bisa Anda informasikan lebih detailnya apa sebenarnya tujuan dari para guru honorer ini datang ke kantor DPRD Kota Cilegon? Baik Dea, terima kasih. Selamat sore Tribuners. Para guru honorer ini datang ke kantor DPRD Dinas Pendidikan
Badan Kepelatihan Pegawai Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan Kota Cilegon untuk meminta atau memohon dirubah statusnya dari tenaga kerja sukarela menjadi tenaga kerja kontrak. Hal ini dikarenakan menjadi TKS, menjadi guru honorer yang masih menjadi statusnya masih TKS, gajinya dinilai sangat kecil, tidak sampai 1 juta rupiah. Sedangkan dengan diubahnya menjadi TKK, paling tidak para guru honorer ini akan mendapat gaji sekitar 3 juta rupiah. Jadi para guru honorer ini datang ratusan ini untuk memberikan dukungan moral kepada para delegasi yang turut serta dalam rapat dengar pendapat tadi siang. Begitu dia. Ya, lalu Hairul, berdasarkan pantauan Anda di lokasi tadi, berapa total guru honorer yang datang ke sana dan dari mana saja? Baik dia, terima kasih. Dari pantauan dan dari penuturan Ketua FKGTH, Somi Wirardi, dirinya mengajak sekitar 200 guru honorer untuk datang ke DPRD Kota Cilegon hari ini. Mereka berasal dari berbagai sekolah yang ada di Cilegon, baik itu tingkat SD maupun SMP, baik itu sekolah swasta maupun sekolah negeri yang satu nasib sepenanggungan, yaitu masih berstatus sebagai tenaga kerja sukarela. Begitu dia. Ya, baik, terima kasih rekan wartawan Tribun Banten, Hairul Ma'arif melaporkan dari Cilegon. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Puluhan pemuda dan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di Polda Sultra hari ini Senin 23 Agustus. Demonstrasi itu tepatnya berlangsung di Jalan Haluo Leo, nomor 1 Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kendari. Puluhan peserta itu tergabung dalam konsorsium Mahasiswa Pembela Sultra atau KMPS dan masyarakat Kabupaten Konawe, Konawe Selatan, Konawe Utara, Kolaka, dan Kolaka Utara. Mereka menuntut kelanjutan perkara kasus pertambangan IV Jaya Susanto yang hingga kini belum juga dipenjarakan. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun News Sultra, Husni Husain, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Husni. Ya, halo dia. Ya Husni, bisa Anda informasikan, gambarkan bagaimana situasi dan kondisi di sana saat terjadinya aksi? Ya, baik dia. Dapat saya kabarkan bahwa memang telah terjadi aksi yang disenyiliri oleh sekelompok mahasiswa dan pemuda dari Sulawesi Tenggara, tepatnya di Mako Polisi Daerah atau Polda Sultra, sekira pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, dia dapat saya kabarkan pula juga bahwa memang puluhan pemuda ini menggelar aksinya dengan membakar ban, sehingga menimbulkan kepulan asap tebal yang menghalangi pengguna jalan di area tersebut. Kemudian dapat saya kabarkan juga bahwa dalam aksi tersebut sempat terjadi aksi dorong-mendorong bersama petugas kepolisian di tempat tersebut, sehingga hal ini menimbulkan ada ketegangan di antara kedua belah pihak. Seperti itu, Dea. Ya, lalu bisa Anda informasikan lebih detailnya tuntutan masa aksi saat melakukan demonstrasi tadi? Dea, masa aksi tersebut menuntut beberapa hal, termasuk atas kelanjutan perkara tambang yang melibatkan IV Jaya Susanto, atas kelanjutan perkara beliau. Kemudian selain meminta Pengadilan Negeri Tinggi Kendari untuk menindaklanjuti perkara tersebut, masa aksi juga menuntut Polda Sultra untuk bersikap netral dan menghentikan pengawalan di wilayah PT AKM. Kemudian mereka juga meminta Ketua DPRD Sultra untuk memanggil pihak PT AKP agar tidak melakukan aktivitas pertambangan di lahan PT AKM. Seperti itu, Dea. Ya. Lalu apakah sudah ada tanggapan dari instansi terkait mengenai tuntutan ini, Husni? Ya, baik Dea. Sebelumnya dapat saya kabarkan bahwa memang setelah menggelar aksinya di Makopolda Sulawesi Tenggara, puluhan pemuda dan mahasiswa ini kembali menggelar aksinya di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah,
sekira 30 menit melakukan aksinya di depan gerbang DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Masa aksi ditemui oleh Ketua Komisi 3 Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu Suwandi Andi. Kemudian Suwandi Andi berjanji akan menemui, maksud saya menjenguk dari apa yang menjadi poin tuntutan masa aksi tersebut pada hari Kamis mendatang. Kemudian sebelumnya masa aksi juga sempat terjadi aksi dorong-mendorong dengan Satpol PP yang menjaga guna menjaga ketertiban pada masa aksi. Demikian yang dapat saya laporkan. Baik, terima kasih rekan Husni Husain melaporkan dari Kota Kendari. Selamat kembali bertugas. Kita menuju informasi berikutnya. Terjadi insiden plafon dan tembok ambruk di sebuah pusat perbelanjaan Margo City, Depok, Jawa Barat pada Sabtu 21 Agustus lalu. Polisi menemukan adanya kebocoran pipa gas yang diduga menyebabkan ledakan hingga mengakibatkan lift barang jatuh, kemudian plafon dan tembok bangunan ikut ambruk. Seorang pria bernama Muhammad Novandri menjadi korban meninggal dunia dalam insiden ini. Novandri diketahui merupakan seorang pegawai satu di antara gerai makanan yang ada di pusat perbelanjaan itu. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Warta Kota, Miftahul Munir yang akan menyampaikan laporan. Halo Munir. Halo Dea. Ya Munir, bisa Anda informasikan sebenarnya Muhammad Novandri, korban meninggal dunia ini mendapatkan luka dari di mana saja? Oke, untuk luka Muhammad Novandri ini berada di bagian kepala bagian belakang, kemudian lengan kanan luka bakar, kemudian pelipis mengalami memar, dan di bagian juga ada luka bakar. Demikian rekan Dea. Ya, lalu korban Novandri ini cukup banyak ya mengalami luka yang diderita. Lalu apakah juga sudah diketahui penyebab pastinya kematian dari korban ini? Untuk penyebab kematian korban sendiri diduga karena pembuluh darah bagian kepala belakang pecah sehingga korban meninggal dunia, walaupun sempat beberapa jam pasca kejadian dirawat di rumah sakit. Demikian rekan Dea. Ya, lalu Anda juga sudah sempat bertemu dengan pihak keluarga dari korban. Lalu bagaimana? Apakah pihak keluarga ini sempat memiliki firasat sebelum kepergian Novandri? Untuk pihak keluarga sendiri tidak memiliki firasat atau gelagat mencurigakan dari korban ini. Namun sempat ada sepupu Novandri yang bernama Ilham bermimpi tentang kepergian dari Novandri, di mana dalam mimpi itu Novandri berpamit kepada keluarga, kepada sepupunya bernama Ilham untuk pergi. Demikian rekan Dea. Kemudian juga satu lagi, korban juga sempat meminta untuk dibelikan handphone kepada kakaknya pada 1 hari sebelum peristiwa itu terjadi. Demikian rekan Dea. Ya, lalu bisa Anda gambarkan bagaimana sosok dari almarhum Novandri? Munir. Sosok almarhum Novandri ini memang terkenal oleh tetangganya sangat baik, kemudian juga di kalangan. Halo? Ya. Jadi di keluarga dia menjadi tulang punggung dan sangat baik juga kepada saudara-saudara, tetangga, dan lainnya. Demikian rekan Dea. Baik. Tribuners, tadi rekan Munir sudah berhasil mendapatkan keterangan dari kakak korban bernama Ani. Berikut hasil wawancara lengkapnya untuk Anda. Keterangan pihak rumah sakit penyebab meninggal Bang Novandri ini apa sih? Pihak rumah sakit sih belum ngasih tahu ininya meninggalnya kenapa, cuman ini aja pembuluh darahnya di sini pecah. Udah itu aja, terus banyak mengeluarkan darah dari telinga sama hidung aja udah. Cuma itu aja sih pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit hanya menyatakan itu aja ya? Cuma itu aja. Sempat dirawat berapa jam di rumah sakit setelah kejadian? Dari pukul 5:30 ya sampai dia meninggal
subuh itu dia meninggal kan. Setengah 4 subuh meninggal. Setengah 4 subuh dia meninggal. Terus mandiin juga di sana, udah bersih. Sekitar pukul 8 pagi sampai rumah sini. Hari Minggu berarti? Iya, hari Minggu pagi jam 8 pagi udah sampai di rumah. Udah dalam keadaan bersih, udah dikafanin. Dikubur di mana, Bu, makamnya? Di TPU sini sih, Bulak Ringin. Dikubur jam? Sekitar jam 10-an kita tumpuk sama makam kakek. Makam kakek. Bu, sempat Bang Nongkran ini sempat mengeluarkan gelagat-gelagat mencurigakan gak sih sebelum kejadian itu? Enggak sih, kita juga nggak punya firasat apa-apa. Dia juga biasa aja, normal. Orang Kamis Jumat itu dia libur kerja kan. Nah, Sabtu itu giliran dia masuk. Biasanya di jalan jam 10, ini jam 8 udah jalan. Katanya mau nongkrong dulu sama manajernya, katanya gitu. Udah cuma itu aja sih, dia nggak ada firasat, kita juga nggak ada, kayak biasa aja. Tapi Bu, Jangan kemana-mana Tribuners, kami akan kembali selesai jeda sejenak. Tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan. Masih di live update, kita memasuki kabar berikutnya Tribuners. Kondisi memprihatinkan terlihat saat kegiatan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas di SD Negeri Eretan Wetan 2, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu. Para murid di sana terpaksa belajar di tengah kepungan banjir rob. Sembari menyimak materi dari guru, kaki para murid itu terendam banjir yang masuk ke dalam kelas. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Cirebon, Handika Rahman, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Handika. Halo Dea. Handika, bagaimana kondisi kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Eretan Wetan 2 Indramayu ini? Bisa Anda gambarkan? Baik Dea, bisa saya sampaikan untuk kondisi di SD Negeri Eretan Wetan 2 Indramayu ini merupakan kawasan yang sering dilanda oleh banjir rob khususnya karena kawasan SD tersebut berada di pesisir utara Pulau Jawa. Nah, untuk kondisi memulai PTM dalam beberapa hari terakhir ini mereka para murid itu harus belajar di tengah kepungan banjir Dea, di mana banjir ini selalu datang secara tiba-tiba dan ini mengganggu kegiatan belajar mengajar di sana Dea. Iya, lalu apakah memang banjir rob ini sering melanda kawasan setempat? Menurut keterangan dari kepala sekolah tadi, beliau mengatakan bahwa banjir rob ini sering melanda nyaris setiap hari.
Jika dihitung dalam hitungan bulan, itu hanya 1 minggu saja banjir tidak melanda kawasan setempat. Hal ini pula yang mengakibatkan genangan air di SD 2 Eretan Wetan Indramayu ini digenangi banjirop selama 2 tahun terakhir ini, dia. Iya, lalu Handika, terkait fenomena ini yang memang hampir setiap hari, apakah juga turut merusak sarana dan prasarana di sekolah itu? Baik ya, untuk sarana dan prasarana di SD Negeri 2 Eretan Wetan ini hampir seluruhnya rusak berat, khususnya pada kelas-kelas murid ya. Total ada 13 ruangan dan 10 diantaranya itu selalu tergenang oleh banjirop. Banjirop ini muncul dari bawah tanah dan juga merusak sejumlah fasilitas lainnya seperti kursi dan meja. Hal ini berdampak pula pada sulitnya proses belajar mengajar di SD 2 Eretan Wetan ini, sehingga pihak sekolah membuat skenario dengan menggunakan pembelajaran sistem shift. Jadi ada siswa yang memulai PTM terbatas pada pagi hari, siang hari, dan sore hari. Dan mereka juga menggunakan fasilitas musola yang kering dan tidak tergenang banjir untuk dimanfaatkan oleh para murid ini untuk belajar. Ya. Ya, Tribuners, tadi rekan Handika berhasil melakukan wawancara bersama Kepala SD Negeri 2 Eretan Wetan Indramayu Warsa. Berikut wawancara lengkapnya untuk Anda. Di SD 2 Eretan ini tuh gimana lupakan infonya sampai anak-anak belajar di genangan air itu gimana sih Pak? Kondisi di SD Eretan Wetan 2 seperti yang kita lihat bersama, bahwa tentunya dengan kegiatan KBM semenjak sebelum terjadinya COVID-19 dan sampai saat ini sangat terhambat sekali ketidaklancaran kegiatan KBM di SD Eretan Wetan 2 ini. Itu air tiba-tiba masuk atau gimana sih Pak? Untuk air yang seperti kita lihat bahwa genangan air ini bukan tiba-tiba, ini sudah merupakan kayaknya kegiatan air rutinitas. Seneng masuk ke sini kayaknya. Setiap hari itu? Dalam 1 bulan diberikan 70% tidak pernah surut. Itu air masuk dari rob, yaitu naiknya air pasang laut. Nah ini kan PTM sudah mulai digelar kembali ya Pak, itu gimana Pak pantauan KBM di sini Pak? Dipaksakan belajar di kelas atau gimana? Untuk pelaksanaan PTM sekarang sesuai dengan himbauan atau dibukanya PTM ini, jujur kami di sini belum bisa melaksanakan secara maksimal. Baru dicobakan hanya beberapa menit. Dengan kondisi yang demikian, kami takut nanti bukannya anak-anak ini sehat, mungkin merupakan lingkungan itu merupakan sumber penyakit dengan genangan aerob yang bertahun-tahun ini. Ini juga tadi lihat kelas-kelas pada rusak ya Pak? Bukan rusak lagi, parah. Hancur gitu. Sudah lapuk semua seperti yang kita lihat bersama tadi, bahwa 17 perusahaan menyerahkan bantuan CSR paket sembako di ruang pola kantor Gubernur Sulsel Jalan Urip Sumo Harjo Makassar pada hari ini Senin 23 Agustus. Puluhan ribu paket sembako ini nantinya akan diserahkan kepada Pemda di 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Sebelum acara penyerahan bantuan CSR, secara simbolis ini Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda memberikan arahan. Dimulai dari Pangdam 14 Hasanuddin, lalu Kapolda Sulsel, kemudian Ketua DPRD Sulsel, dan terakhir PLT Gubernur Sulsel. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan dari Tribun Timur, Fadli Ali, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Fadli. Iya, halo Dea. Fadli, bisa Anda informasikan apa inti dari arahan Kapolda Sulsel kepada PLT Gubernur dan Ketua DPRD Sulsel pada pertemuan di kantor Gubernur siang tadi? Iya rekan Dea, benar sekali bahwa siang tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah, di mana Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang terdiri dari Pangdam 14 Hasanuddin, Kapolda Sulsel,
Ketua DPRD Sulawesi Selatan dan PLT Gubernur Sulawesi Selatan bergantian memberikan arahan kepada seluruh perwakilan dari 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Yang menarik, pada saat Kapolda Sulsel Irjen Pol Merdisam memberikan arahan dan memberikan arahan dalam arahannya itu ia berharap kepada PLT Gubernur Sulawesi Selatan dan juga Ketua DPRD Sulawesi Selatan untuk melahirkan perda terkait penanganan COVID-19, di mana perda tersebut mengatur salah satunya bagaimana proses vaksinasi ini bisa berjalan sesuai dengan harapan, di mana ia menargetkan 80% warga di Sulawesi Selatan, utamanya sasaran sekitar 7 juta lebih, ini dapat tervaksinasi hingga akhir tahun. Begitu rekan dia. Iya, Fadli, berdasarkan informasi yang Anda himpun saat rapat pertemuan tadi, mengapa sebenarnya perlu ada perda penanganan COVID-19 di mana di dalamnya juga membahas terkait vaksinasi? Iya, rekan dia, bahwasanya tentunya di 24 kabupaten kota, utamanya pemerintah, kepala daerahnya sendiri tentu memiliki semacam kebijakan dan intervensi yang akan dilakukan bagaimana proses penanganan COVID-19 ini dapat dilakukan. Pada saat yang sama tentunya perlu bantuan atau semacam hukum yang dilindungi begitu, bagaimana mereka melakukan intervensi lalu didukung oleh peraturan daerah yang mengikat sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, atau dalam artian hukum disalahkan oleh pemerintah daerah itu saat melakukan intervensi atau kebijakan tersebut, rekan ya. Ya, lalu bagaimana respon PLT Gubernur Sulsel terkait arahan Kapolda Sulsel itu, rekan Fadli? Ya, rekan ya, bahwa PLT Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman merespon positif terkait bagaimana harapan dari Kapolda Sulsel Irjen Pol Merdisam, di mana tentunya PLT Gubernur sudah melakukan koordinasi dengan Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartikasari yang juga hadir pada saat kegiatan tadi. Jadi mereka Pak PLT ini menunggu bagaimana arahan dari Ketua DPRD Sulsel terkait rancangan perda tersebut nantinya, sehingga ini dalam mungkin tahun ini akan dibahas terkait bagaimana perda yang akan disahkan dalam waktu dekat ini, rekan dia. Ya, baik, Tribuners, tadi rekan Fadli berhasil mendapatkan keterangan dari PLT Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Bantuan dari ya, ini kita fasilitasi ya desa dari perusahaan, dan tentu ini langsung ke untuk sembako untuk bagi penerima manfaat yang belum mendapatkan manfaat dan terdampak di PPKM ini ya. Sekitar 10.000. Ini 10.000 paket, jadi paketnya 10.000 dibagi merata dulu, kan ini tahapan kan. Kita kan juga tahapan juga PPKM-nya kan, jadi tahapan juga pembagiannya. Ini cuma simbolis saja. Kita mengawali untuk mengajak semua perusahaan-perusahaan juga tentu yang sehat secara neraca untuk kemudian membantu saudara-saudara kita yang terdampak ya. Ini gotong royong sebenarnya sih ya. Kalau soal vaksinasi tadi disinggung sama Pak Kapolda, masih ada 5 daerah yang zona merah, Pak. Apa itu? Vaksinasi dengan di bawah ya, memang vaksinasi ini sebenarnya ada yang rendah karena jumlah penduduknya besar memang ya, seperti Kabupaten Goa, seperti Kabupaten Bone, kemudian Jeneponto juga besar ya wilayah daerahnya. Jadi sebenarnya pada dasarnya ini terkait masalah jumlah juga, dan tentu kita dorong saja dengan cadangan yang kita miliki. Arahan Kapolda untuk bikin perda terkait vaksinasi ya sudah lama kita sampaikan ke DPR, dan tadi Pak Ibu Ketuanya sudah, karena pertama kali beliau memang menyampaikan di Sulawesi Selatan bertugas memang langsung mendorong itu. Kita juga dari eksekutif mendorong itu, tetapi kita tentu menunggu daripada sudah ada tadi dari Ibu Ketua jelaskan bahwa untuk merancang seperti itu karena kita sudah agak stabil tentang bahwa ini sudah ada pelajaran tahun lalu untuk dibuatkan jadi kajian untuk dibuatkan sebuah aturan ya. Memang begini kan kemarin waktu darurat referensinya agak susah untuk membuat aturannya, tapi sekarang kan sudah ada, sampaikan tadi Pak Kapolda, ini kan sudah lama jadi sudah bisa dibuatkan untuk sebuah acuan ya, supaya ada juga dasar-dasar ketika ada sanksi ataupun pemberlakuan aturan ataupun pengetatan dan sebagainya.
Penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 berakhir hari ini Senin 23 Agustus 2021. Data yang dihimpun dari infografis COVID-19 Kabupaten Nunukan, 2 hari belakangan kasus sembuh di Nunukan mencapai ratusan pasien. Pemkab mengatakan terkait PPKM level 3 yang akan berakhir hari ini, pihaknya masih menunggu pengumuman resmi dari pemerintah pusat. Satgas COVID-19 juga belum bisa melakukan evaluasi secara keseluruhan mengenai PPKM level 3 yang sudah berlangsung 2 pekan ini. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kaltara, Febrianul Felis, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Felis. Halo Dea. Felis, bisa Anda informasikan bagaimana dengan tanggapan Bupati Nunukan mengenai PPKM level 3 yang berakhir hari ini? Ya, Dea dan Tribuners, PPKM level 3 yang berlangsung hampir 2 pekan di Kabupaten Nunukan ini dikabarkan berakhir hari ini, dan menurut Bupati Kabupaten Nunukan Asmin Laura mengatakan hingga hari ini pihaknya juga masih menunggu pengumuman resmi dari pemerintah pusat terkait dengan diperpanjang atau tidaknya PPKM level 3 itu. Sehingga pihaknya Satgas COVID-19 Nunukan belum bisa melakukan evaluasi mengenai PPKM level 3 secara keseluruhan. Dea. Iya, Felis, setelah PPKM level 3 ini diberlakukan selama 2 pekan ini, bagaimana dengan perkembangan kasus positif COVID-19 di sana? Baik, data yang sudah Tribun Kaltara himpun dari infografis dari Dinas Kesehatan Nunukan mengenai sebaran COVID-19, 2 hari belakangan ini memang kasus sembuh di Kabupaten Nunukan mencapai ratusan pasien. Data terakhir per minggu, 22 Agustus kemarin, kasus sembuh di Nunukan itu mencapai 142 pasien. Sementara kasus positif COVID-19 itu bertambah 37 pasien. Pasien yang meninggal dunia dikabarkan sebanyak 2 orang, dan hingga kini Kabupaten Nunukan itu memiliki kasus aktif sebanyak 1.105. Dan 25 kasus diantaranya mendapat perawatan intensif di rumah sakit, 1.080 pasien lainnya sedang menjalani isolasi mandiri. Sehingga hingga hari ini, jumlah keseluruhan kasus konfirmasi di Kabupaten Nunukan itu sebanyak 5.242 kasus. Ya. Ya, lalu bagaimana dengan capaian vaksinasi COVID-19 di Nunukan? Ya, dari keterangan Dinas Kesehatan Nunukan untuk data capaian vaksinasi yang sudah direkap pihaknya per 16 Agustus 2021, untuk dosis 1 itu baru 13% atau sebanyak 25.240 dosis. Sedangkan dosis kedua itu baru 6% atau sebanyak 12.075.000 dosis. Jadi untuk keseluruhan sasaran vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Nunukan yang sudah direkap ada sebanyak 182.886 orang. Dan pagi tadi hingga sore tadi berlangsung vaksinasi massal untuk target 800 dosis atau 800 orang, namun yang sempat terpakai ada sekitar 75 fil atau 750 orang. Mengingat sisanya itu tidak masuk di dalam atau tidak lulus training sehingga tidak mendapat vaksinasi COVID-19. Ya. Oke, Tribuners, tadi rekan Felis berhasil melakukan wawancara bersama Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan. Irma, berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Hari ini kami targetkan 800 dosis. Oke. Ya, alhamdulillah tercapai. Ya. Kemudian untuk sisa dari 25.000 dosis yang sudah didistribusikan Nunukan, sisanya ada berapa nih? Sisa vialnya 400 vial. 400 vial. Berarti sekitar 4.000 dosis. 4.000 dosis. Itu nanti akan dibagikan kapan lagi? Untuk minggu ini, dari dosis tersebut, nanti Rabu kami siapkan untuk 100 vial, 80 sampai 100 vial. Oke. Terus kemudian untuk dosis 1 ya. Terus kemudian hari Jumat untuk dosis 2 kami siapkan juga. Oke. Terus dalam minggu ini sampai hari Jumat aja berarti? Sampai hari Jumat aja. Setelah itu sisanya jika ada kami rencanakan lagi untuk massal kalau bisa ya. Dan untuk sementara kami akan distribusi ke puskesmas yang butuh dengan sasaran menunggu. Oke. Terus kalau capaian vaksinasi sampai hari ini berapa? Per 16 Agustus? Per 16 Agustus untuk dosis 1 sekitar 13% atau 24.000 dosis.
Terus Kalau untuk dosis 2-nya? Sekitar 6% atau 12.000 lebih dari 182 sekian Oke. ribu. Oke. Sejauh ini kendalanya apa? Di lapangan? Yang lebih ini sih sistem ya, yang kadang lelet. Kemudian Kami akan kembali selesai jeda sejenak Tribuners, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi. Anda masih menyaksikan live update Tribuners. Informasi selanjutnya datang dari Kalimantan Selatan. Berkepanjangannya, pandemi COVID-19 memang memunculkan dampak yang cukup kompleks. Apalagi sejak 10 Agustus 2021 kemarin, Kabupaten Tanah Laut atau Tala Provinsi Kalimantan Selatan termasuk salah satu daerah yang menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4. Sejak penerapan PPKM level 4, beragam kegiatan pun makin dibatasi, termasuk di objek wisata di Tala yang juga harus ditutup sementara. Seperti pantauan banjarmasinpost.co.id hari ini, Senin 23 Agustus pagi, di objek wisata Orchid Park, suasananya sangat sepi. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Banjarmasin Post, rekan Roy yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Roy. Halo, rekan Roy. Halo, iya. Roy, bisa Anda informasikan bagaimana dengan kondisi objek wisata di Kabupaten Tanah Laut selama pandemi, khususnya saat ini? Ya, baik. Saya informasikan objek wisata di Kabupaten Tanah Laut sejak diberlakukannya PPKM level 4, seluruhnya ditutup sementara selama penerapan PPKM level 4 tersebut, dan tentunya tidak ada aktivitas sama sekali, termasuk objek-objek wisata yang ada di tengah kota Pelihari, diantaranya seperti Taman Anggrek atau Orchid Park. Ya, memang semuanya sepi begitu, Mbak. Ya. Roy, lalu hingga kapan sebenarnya penutupan wisata di Tala ini jika kasus COVID masih tinggi, dan jika ditutup ini bagaimana dengan perawatan dan lain-lainnya? Ya, penutupan sementara dimulai sejak 10 Agustus seiring dengan penerapan PPKM level 4 hingga hari ini ya 23 Agustus. Dan untuk hari ini belum terkonfirmasi dari Satgas Covid, sudah berupaya untuk menghubungi, cuman belum terkonfirmasi apakah diperpanjang ataukah bagaimana. Cuman kalau kita melihat dari kebijakan pemerintah pusat, memang sepertinya PPKM level 4 termasuk di Kalimantan Selatan juga diperpanjang, sepertinya seperti itu. Dan selama masa penutupan sementara ini memang perawatan menjadi tidak maksimal seperti yang terpantau pagi tadi ketika saya mencoba melihat kondisi Orchid Park yang berada di persis di tengah kota. Itu juga banyak seperti daun-daun berserakan di halaman begitu, kemudian beberapa selasar untuk tempat bersantai juga tampak kusam begitu ya, gitu. Walaupun memang ada pembenahan beberapa tempat seperti pengecatan begitu, cuman secara umum memang
tampak bahwa selama musim pandemi yang dibarengi dengan PPKM level 4 ini memang berimbas terhadap sunyinya, memang penutupan sementara itu kemudian juga berdampak ke kondisi objek wisata yang memang menjadi kurang terawat seperti dalam kondisi normal begitu. Iya, lalu bagaimana dengan Dinas Pariwisata terkait? Apakah melakukan pembinaan dan perawatan wisata terutama milik pemerintah daerah, rekan Roy? Ya, untuk di Kabupaten Tanah Laut ada 4 objek wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah, dalam ini melalui Dinas Pariwisata. Untuk yang di luar kota itu ada 4 ya, di dalam kota juga ada beberapa. Yang milik Pemkab melalui Dinas Pariwisata pengelolaannya memang upaya itu selalu ada, tapi memang selama pandemi ini anggaran cukup terpangkas signifikan sehingga anggaran terbatas, kemudian otomatis juga pemeliharaan di objek-objek wisata punya daerah juga menjadi berkurang. Tapi memang selalu masih ada beberapa item yang dilaksanakan, walaupun masih bersifat spot-spot, masih artinya kecil-kecil, seperti ketika Selasar yang saya pantau tadi, hampir semuanya itu mulai lapuk, tetapi yang dapat dibenahi pada saat ini baru sekitar paling 10 meter ya dari sekian panjang Selasar itu begitu, karena memang keterbatasan anggaran. Jadi pembenahan yang dilakukan baru sebatas spot-spot terpencar-pencar gitu, kecil-kecil begitu. Ya, baik Tribuners, tadi rekan Roy berhasil mendapatkan keterangan dari Kepala Dinas Pariwisata Tanah Laut Ismail Fahmi. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Orchid Park ini kan kita baru tahun ini menerimanya, mungkin prosesnya ya tahun kemarin lah, di akhir tahun 2020 kita diserahkan dari DPR KPLH. Nah kemudian kita mencoba masukkan anggaran. Nah di awalnya memang kondisinya sudah ada yang rusak dan sebagainya. Nah setelah kita terima, kemudian kita coba anggarkan untuk perbaikan di tahun 2021. Nah kondisinya memang masih belum optimal untuk perbaikannya. Kemudian lagi ditambah dengan situasi COVID-19, jadi pengunjungnya agak kurang. Nah sehingga ya yang namanya pengunjungnya sangat-sangat kurang. Kemudian juga di awalnya memang sudah ada beberapa kerusakan. Kemudian perbaikan juga kita belum optimal. Nah, sehingga kondisinya masih belum maksimal seperti yang kita harapkan lah, seperti itu. Yang sudah mulai dilakukan perbaikan apa nih Pak saat ini? Yang kita coba perbaikan dari Selasar yang depan dekat sungai itu kan ada sebagian yang sudah kita coba perbaiki. Kemudian ada pengecetan, kemudian juga ada perbaikan. Di situ kan sebenarnya ada sarang burung yang sangkar tuh ya cukup rusak parah waktu kemarin itu. Nah jadi sementara itu dulu yang kita coba perbaiki selama ini. Kalau nantinya mungkin bisa dilanjutkan sama lampu lah. Berarti mungkin masih ada kemungkinan ya dilanjutkan lagi. Insya Allah kita coba lagi usulkan di perubahan tahun ini, mudah-mudahan itu bisa menjadi lebih baik lagi. Ya karena Selasar itu di bagian depan juga kayaknya sudah mulai lapukan Pak ya, sehingga perlu segera diperbaiki kembali ya. Karena itu pembangunannya sekitar 5 tahun yang lalu. Dan ini memang kondisinya masih ditutup juga Pak ya? Kondisinya kan masih ditutup, sekarang diperpanjang lagi. Jadi memang ya yang namanya tidak ada pengunjung, itu kesannya agak sedikit kurang terawat lah. Gubernur Kalimantan Timur Isra Nur memberikan secara langsung santunan kepada puluhan anak yatim piatu. Anak-anak itu menjadi yatim piatu seusai ditinggal orang tuanya meninggal dunia lantaran COVID-19. Pemberian santunan tersebut dilaksanakan di ruang Ruhui Rahayu pada hari ini Senin 23 Agustus. Dalam sambutannya, Isra Nur menyebut kebijakan ini sebagai ketulusan dan keikhlasan pemerintah dalam memberikan bantuan kepada anak-anak. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Kaltim, Gino Prayudi yang akan menyampaikan laporan. Halo Gino. Ya, halo Dea, selamat sore. Ya, Gino bisa Anda informasikan berapa total anak-anak penerima santunan dari pemerintah ini? Oke, untuk saat ini pada hari Senin ini khususnya di Kota Samarinda terlebih dahulu. Untuk di Kota Samarinda sendiri, pemerintah provinsi memberikan santunan sebesar 2 juta untuk masing-masing anak yang ditinggal orang tuanya meninggal karena COVID-19, itu sebesar 2 juta rupiah.
Dan ini merupakan satu dari 3 kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dan ini katanya menurut Isranur sendiri akan dilakukan di seluruh 10 kabupaten kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Ya. Ya, lalu berapa total nantinya anak-anak yang akan menerima santunan dari pemerintah? Dari informasi Isranur sendiri mengatakan untuk data-data yang diterima itu masih difluktuatif karena memang pandemi masih berlangsung, dan kemungkinan untuk adanya penambahan data dari dinas sosial masing-masing kabupaten kota juga akan terus bertambah seiring berjalan waktu. Dan untuk data yang ada saat ini dari provinsi sendiri mencatat sekitar 221 penerima bantuan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dan 2 juta nantinya pemerintah akan memberikan santunan berupa biaya pendidikan mulai dari tingkat SD, SMP, SMA hingga kuliah. Oke, dan untuk bantuannya sendiri untuk khususnya pendidikan itu nanti berasal dari beasiswa, baik itu dari beasiswa yang digelontorkan pemerintah berupa beasiswa Kaltim Tuntas ataupun sponsor-sponsor dari beberapa perusahaan daerah maupun BUMN yang ada di Kalimantan Timur ya. Ya, Cino, tadi Anda sebutkan bahwa santunan ini merupakan satu di antara program dari pemerintah di sana. Lalu apakah ada lain program lain untuk anak-anak yatim piatu ini yang ditinggal orang tuanya meninggal lantaran COVID-19? Ya, untuk saat ini untuk program terhadap COVID-19 kepada keluarga ataupun anak-anak yang meninggal dunia dikarenakan pandemi COVID-19 itu tidak hanya santunan langsung berupa uang tunai maupun beasiswa pendidikan. Dari informasi yang saya dapat barusan juga ada santunan bagi ahli waris khususnya yang ditinggal karena sakit COVID-19. Santunan itu rencananya akan diberikan sebesar 10 juta. Namun untuk saat ini memang masih belum keluar untuk secara resmi karena memang masih menggodok persyaratan yang pasti melalui peraturan Gubernur Kalimantan Timur. Dan untuk santunan itu yang jelas dari penuturan Isranur yang harus menyertakan surat kematian dengan alasan sakit karena COVID-19 ya. Iya, baik. Rekan Cino tadi juga sudah berhasil mendapatkan keterangan Tribuners dari Gubernur Kalimantan Timur, Isranur, dan juga perwakilan menerima santunan yatim piatu dari Gubernur. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Jangka pendek menyerahkan secara simbolis bagi santunan untuk anak-anak yatim piatu yang dalam tanda petik orang tuanya meninggal di kota Samarinda. Jadi jumlahnya saya lupa Samarinda berapa gitu, tapi total se-Kalimantan Timur itu sampai sekarang terdata 220. Jadi masing-masing untuk satu anak sama semua antara umur 1 tahun sampai dengan 18 tahun sama 2 juta rupiah. Ini adalah program kebijakan pemerintah provinsi untuk jangka pendek. Jangka panjangnya adalah bagaimana menampung mereka dan merawat mereka, membina mereka di panti-panti asuhan sosial yang ada. Kita sudah memiliki program itu untuk bagaimana mereka bisa ditampung di sana ya. Untuk pendidikan jangka panjangnya itu ini terkait dengan pendidikan lanjutan. Jadi jangka menengahnya tadi sampai dengan SMA itu, lulus SMA itu semua ditanggung oleh pemerintah provinsi. Tempatnya, fasilitasnya, sekolahnya dan segala macam. Nah, kalau jangka panjangnya nanti mereka setelah SMA itu untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, ini tidak terlalu sulit karena fasilitas banyak. Misalnya program beasiswa Kaltim Tuntas itu kan ada tiap tahun. Atau berkoordinasi membantu Mas untuk dari masa depannya nanti masyarakatnya kan ini kan masih
jangka panjang. Pak, dengan adanya bantuan dari Pemkot sendiri, seperti apa Pak perasaannya? Ya alhamdulillah Mbak ya, sangat berterima kasih. Paling tidak ada perhatian gitu. Jadi dari situ kita kan nggak merasa terabaikan Mbak karena adanya pandemi ini gitu. Jadi ini kan merasa diperhatikan gitu oleh pemerintah daerah ini. Artinya juga kan dari segi pendidikannya sudah terjamin Mbak. Iya Mbak. Mudah-mudahan lah Mbak ini nanti bisa terlaksana dengan baik Mbak. Kamar Dagang dan Industri Sulawesi Utara melaksanakan kegiatan Peduli Kasih. Kegiatan ini berlangsung di Jalan Boulevard 2, Pitung Karangria, Tuminting. Hadir secara langsung di lokasi mewakili Ketua Umum Kadin Sulut, Rio Dondo Kambe, ada 4 wakil ketua yaitu juga ada Wong Kwe Chen, Stefan Obaja Foges, Judi Serang, dan David Kalalo. Pengurus Kadin Sulut disambut langsung oleh Camat Tuminting Bonik Saweho. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Manado, Fistal Mukuan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Fistal. Halo Dea. Fistal, bisa Anda informasikan atas dasar apakah di Sulut ini membuat kegiatan peduli kasih? Ya, selamat sore jelang malam Tribuners. Peduli kasih yang dilakukan oleh Kadin Sulut, Kamar Dagang dan Industri Sulawesi Utara ini masih dalam rangka pandemi COVID-19. Sehingga Kadin Sulut ini membuat kegiatan dengan peduli kasih untuk membantu sesama di tengah pandemi ini. Dea. Ya, lalu apa saja yang diberikan dan berapa banyak totalnya dalam kegiatan peduli kasih ini, Fistal? Ya, dari bantuan yang diberikan oleh Kadin Sulut ini hanya berupa beras. Beras yang diberikan 500 kilo keseluruhan, yang dibagi per paket 5 kilo sehingga menjadi 100 paket. Karena saat ini masih di tengah pandemi, dari tim Kadin Sulut tidak mau dengan adanya terjadinya kerumunan, sehingga dari para wakil yang hadir mewakili Ketua Kadin Sulut yang disambut langsung oleh Camat Tuminting hanya memberikan kepada beberapa perwakilan saja secara simbolis. Nanti dari pemerintah kecamatan yang membagikan satu persatu kepada masyarakat yang hadir saat itu, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan. Masyarakat harus memakai masker, dan cara mengambilnya juga, cara membagikan itu tidak berkerumun satu persatu untuk mengambil agar tidak terjadinya kerumunan. Jadi setiap orang akan mendapat 5 kilo beras yang sudah diatur per paket untuk per orang. Jadi dari 100 paket ini akan dibagikan ke 100 orang yang hadir. Ya. Iya, lalu rekan Fistal, berdasarkan pantauan Anda saat kegiatan peduli kasih tadi, siapa saja yang hadir dari pimpinan Kadin Sulut, lalu juga yang menerima siapa saja? Ya, dari Kadin Sulut ini memang rencana awalnya yang akan hadir Ketua Kadin Sulut, Bung Rio Dodo Kambe, yang juga merupakan putra sulung dari Gubernur Sulawesi Utara, Ulik Dondo Kambe. Namun di hari itu pas akan melakukan kegiatan pembagian bantuan ini, Bung Rio sedang terganggu kesehatan karena baru divaksin yang kedua. Jadi tidak sempat hadir, sehingga yang hadir hanya 4 wakil ketua, yaitu Wong Kwe Chen, Stefan Obaja Foges, Yudi Sairang, dan David Kalalo. Ya. Ya, lalu siapa saja yang penerima bantuan ini, Fistal? Ya, untuk bantuan yang diberikan Kadin Sulut ini memang diprioritaskan bagi mereka petugas kebersihan yang baik yang menyapu jalan, yang menggunakan motor sampah, dan para lansia yang ada di Kecamatan Tuminting yang sudah diatur oleh Kecamatan Tuminting bagi mereka yang memang wajib untuk menerima di Kecamatan Tuminting ini. Demikian, Dea. Ya, Tribuners, tadi rekan Fistal sudah
melakukan wawancara bersama dua petugas kebersihan, Trina Karinda dan juga ada Daisy Senewe. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Tanggapannya dengan bantuan yang sudah diberikan oleh Kadin Sulut. Tanggapannya, Bu? Bersyukur. Ya? Bersyukur apa? Bersyukur ya. Ini dapat info ini dari mana? Pengawas. Ketua Kadin Sulut kenal nggak? Nah, ya mungkin harapan Ibu sebagai petugas kebersihan setelah mendapat bantuan ini. Harapannya. Ya? Tetap bagus. Ya? Bagus seperti ini ya. Oke, makasih. Tanggapannya dengan adanya bantuan ini? Ya sangat membantu. Sangat membantu ya. Sangat membantu sekali. Di tengah pandemi ini ya. Iya. Nah, mungkin Bu harapannya dengan bantuan yang sudah diberikan ini. Harapan dari Ibu dengan bantuan ini. Ya. Harapannya bisa lebih bagus lagi dapat bantuan begini ulang. Oh, iya. Bukan cuma saat ini ada, bukan cuma ada PPKM. Jadi Iya. selain dari selesai PPKM bisa dapat ulang. Juga berharap supaya ada kepedulian dari apa yang lain-lainnya ya. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sore ini. Dan jangan lupa untuk terus memperbaharui kabar terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Dan lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Dan mewakili kru yang bertugas, saya Dea Mita pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan